Saya telah mengikuti kelas dari Kang Reza, luar biasa hasilnya. Saya bisa merasakan bagaimana cara fokus untuk bermeditasi, merasakan hasilnya yang luar biasa. Terima kasih. Saat mengikuti kegiatan ini, awalnya kan saya ingin mengetahui tentang diri ya, jadi lebih tahu tentang meditasi manapun seperti apa, jadi lebih paham dan dapat insight sih untuk buat diri sendiri yang bisa dipraktekin di rumah. Gangguan, kejahatan, iri dengki, baik secara medis ataupun non-medis, baik datang dari arah depan, belakang, samping, atas, timur, barat, utara, selatan, semoga semua dihilangkan, disembuhkan, dimurnikan. Dan kita semua menemukan kesejatian, yang mana kesejatian itu adalah semuanya hak bersama manusia itu sendiri. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dan menegaskan bahwa apapun yang sekarang kita lakukan di sini, mohon maaf juga untuk semua yang menyaksikan baik lahir ataupun batin, bukan bermaksud saya di sini menggurui teman-temanku, saudaraku sekalian yang hadir dan mengikuti, tapi kita berbagi bersama atas mandat yang sudah disampaikan perantaranya melalui saya untuk teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara dengan kondisi alam, negara, dan dunia saat ini. Untuk meditasi sendiri sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat subjektif, pencapaiannya, jalannya, maupun hasilnya. Kita sering dengar kalau meditasi itu berakar selalu dari India, atau tidak dari Tibet, di luar dari Nusantara kita sendiri. Padahal sejatinya meditasi leluhur Nusantara itu jauh lebih buhun. Artinya buhun itu lebih tua, kalau dibilang lebih wingit, dan merupakan menjadi cikal bakal meditasi pengembangan keseluruhan pada setiap kebudayaan ataupun peradaban. Sesuai yang menerima, sesuai adat dan kultur kebudayaan, maka meditasi itu pun berkembang. Meditasi adalah jalan cara kita mencari ketenangan, menemukan keilahian, ketuhanan, dan juga kita manunggal kepada unsur penciptaan, sang pencipta, dan kita sebagai ciptaannya. Kalau kita mengenal meditasi yang umum ada di luar, tanpa mengoreksi, tanpa menyalahkan, ataupun tanpa apalagi menyudutkan dan memvonis, ketika di luar sana sudah banyak beredar bahwa meditasi itu harus seperti ini, seperti itu, dan begini ataupun begitu, maka sudah saatnya pun saya mengutarakan, menyampaikan bahwa ini berdasarkan penemuan, pengalaman saya pribadi, baik lahir ataupun batin, tentang meditasi itu sendiri. Umumnya orang-orang mengenal meditasi di Indonesia itu dengan gerakan-gerakan tangan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang begini, ada yang begini, dan lain sebagainya. Semua gerakan-gerakan tangan itu disebutnya ludra. Ludra itu sebenarnya setiap manusia memiliki ludranya sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki ludra yang khusus untuk dirinya.
Sehingga ketika kita menggunakan ludra diri sendiri, maka bertemu dengan diri sendiri. Tapi kalau kita menggunakan ludra orang lain, maka kita akan menemukan bukan diri sendiri, tapi kita menjadi duplikat atau copycat orang yang mengajarkan. Nah, sekali lagi di sini saya bukan mengajarkan, sharing, semoga teman-teman menemukan kesejatian melalui meditasi. Jadi ini ludra namanya. Ada yang begini ludra, ada yang begini ludra. Di setiap candi relief pasti selalu ada. Lintas agama, lintas peradaban pasti ada begini. Ada begini. Baik itu di Candi Borobudur, candi yang di Stupa maupun di Thailand ataupun dimanapun. Itu selalu ada. Itu ludra namanya. Nah, terus lantas kenapa sekarang kok banyak umum kalau meditasi pasti semuanya begini, pasti semuanya begini, atau semuanya begini. Itu kembali kepada siapa yang mengemukakan meditasi itu sendiri. Kalau misalnya pemimpin meditasinya menggunakan ini tanpa dia menjelaskan fungsi ludra itu sendiri, maka otomatis dia mengcopycat dirinya kepada yang hadir atau kepada mengikuti meditasinya. Sehingga misalnya aliran meditasi ini akan seperti ini semuanya. Yang begini akan begitu. Nah, di sini kalau pengalaman saya pribadi, meditasi itu tidak ada aturan. Tidak ada aturan, tapi teratur. Artinya yang mengatur bukan manusia. Yang mengatur alam semesta itu sendiri. Seperti geraknya poros bumi, seperti berputarnya setiap semesta, planet, dan juga tata suryanya. Maka gerak meditasi pun mengikuti alam semesta. Teman-temanku, saudaraku sekalian, seluruh Nusantara pasti sudah mengetahui bahwa kita ini manusia disebutnya jagat alit atau alam semesta kecil. Alam semesta besar yang kita lihat, saksikan. Bumi berserta isinya, lalu angkasa dan yang belum kita kenal. Ketika kita menunggal, menyatu dengan alam, mengikuti pergerakan semesta, maka kita akan menemukan keselarasan. Jalur meditasi sering digunakan untuk mencari ketenangan, penyembuhan diri, ataupun mencari kesejatian. Nah, di sini nanti saya akan meng-share apa hasil yang saya ketahui berdasarkan olah rasa, olah pikir, dan pengalaman. Jadi yang pertama nanti kita akan melakukan deteksi frekuensi pribadi dulu. Nah, deteksi frekuensi pribadi ini banyak fungsinya juga. Di antaranya kalau kita sering melakukannya dengan baik dan benar, kita akan mengenal di tubuh kita yang bukan frekuensi kita. Di tubuh kita yang bukan energi kita. Di tubuh kita yang bukan harusnya ada dalam tubuh kita. Nah, tapi sebelum kita melakukan itu, saya akan menjelaskan dulu seperti apa jalur meditasi itu. Meditasi itu adalah merupakan suatu kesiapan tempur diri kita. Kalau kata menekung sendiri itu saya mengilhami sebagai menerin kurung atau membenahi raga. Kurungan itu raga. Gitu, manusia itu terkurung dengan raga jasmani. Batin tidak terbatas, jasmani terbatas. Nah, ketika kita meditasi, yang benar-benar harus disiapkan adalah kesiapan diri, baik lahir ataupun batin. Yang kita persiapkan seperti contoh dalam segi, kita lihat aja, mungkin ada begini yang profesinya mas apa? Profesinya? Tentara. Nah, seorang tentara sebelum dia ke medan tempur, dia harus mempersiapkan dirinya tentunya. Berpakaian lengkap, atribut lengkap, dan menunggu komando. Setiap aturan yang diserahkan, diperintahkan, itu harus dipatuhi. Meleset dikit aturannya, maka semuanya akan tercerai, akan hancur semua komandonya. Untuk dalam segi pakaian, dipersiapkan atribut, alat tempurnya, semuanya. Kalau mas pekerjaannya apa, maaf? Di rumah aja. Nah, di rumah aja itu bagus karena mengikuti ajaran pemerintah. Hashtag di rumah aja. Mbaknya mohon maaf, pekerjaannya apa? Psikolog. Nah, lagi psikolog nih. Berkaitan dengan psikologi, itu sangat penting memahami psikologi orang lain. Namun terkadang, ketika seorang psikolog memberikan arahan dan masukan kepada orang yang datang yang penuh dengan masalah yang banyak, psikolog ini pun akan mendapatkan
kenangan-kenangan, feedback vibrasi, energi frekuensi dari masalah-masalah orang tersebut. Pernahkah kita bertanya, kalau psikolog memiliki masalah dalam kehidupannya, dia ke siapa? Ke psikolog lagi. Psikolog yang lain ke siapa? Ke psikolog lagi. Nah, kalau kita terus mencari keluar dari diri kita, maka kita tergantung kepada orang lain. Dengan meditasi, kita bisa menemukan bahwa sejatinya diri kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, bisa mendeteksi hal-hal negatif pada diri sendiri, dan kita bisa jauh lebih mengerti diri ini seperti apa. Kalau di tentara, pakaian harus disiapkan. Nah, di meditasi pun harus disiapkan. Pakaiannya harus bersih, harus rapi, harus dengan siap. Tapi bukan pakaian hanya yang terlihat. Yang terpenting adalah pakaian batin, pakaian fikir. Apa yang diperlukan? Jadi sebelum kita mulai meditasi adalah pikiran kita dipersiapkan, dihilangkan dari segala macam bentuk pemikiran duniawi. Dilupakan tuh. Mas nggak naik pangkat lama, misalnya dilupain. Rumah mau disita, lupain misalnya. Seperti itu. Ya, atau Mbak yang sedang psikologis di sini sedang justru malah sedang banyak keruwetan di tempat kerja. Itu dilupakan, dihilangkan semua pemikirannya, dibersihkan. Dalam hatinya, setiap perasaan-perasaan itu juga dikeluarkan. Perasaan iri, dengki, apalagi dendam dan kesombongan, itu dihilangkan. Itu persiapan tempurnya. Ketika itu sudah siap, persiapan tempurnya, maka ditunjukkan ke dalam cara duduk. Yang harus pasti wajib dilakukan adalah ketika duduk, kalau meditasi itu harus tegak. Tulang punggung harus kesangga. Gitu. Ini harus tegak, duduknya biasanya ini dilipat ke atas. Fungsinya ini adalah kalau dalam antropologi atau ini apa? Ortopedinya, ini memberikan kesiapan. Dari segi mohon maaf, pantat kita juga lebih seimbang, tulang ekor lebih ke topang. Tulang ekor adalah merupakan pusat energi manusia. Ketika manusia punah, manusia meninggal, tulang ekornya masih ada unsur energi. Dan tulang ekor ini yang menyebabkan manusia itu bisa terdeteksi siapa dia, datanya masih ada di tulang ekor. Gitu. Nah, ini harus tegak. Untuk media tempurnya, jalan tempurnya. Karena ketika kita sudah siap, ini menandakan kalau meditasi itu ada dua. Kita menjadi sejati satria. Kalau di Jawa seperti sejatining satrio. Nah, harus menjadi sejati satria. Satria ini bukan hanya untuk satria laki-laki, tidak, tapi satria ini adalah kejiwaan, siap, berani, tempur. Ditunjukkan dengan badan. Kita sudah siap sedia, siap tempur. Nah, setelah kita menjadi sejatining satria, maka harus jadi satria yang sejati. Satria sejati membersihkan tadi dalam diri. Pikiran, hati, perasaan negatif, pikiran negatif dihilangkan semua. Nah, ketika itu sudah siap, media tempurnya apa? Media tempurnya adalah nafas. Media tempurnya adalah nafas. Jalan tempur nafas. Nah, setiap meditasi pasti jalannya adalah menyadari nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, meditasi harus dilakukan secara sadar. Jadi tidak boleh mabuk, tidak boleh ibaratnya kita keterpaksaan, harus sadar. Dan meditasi meningkatkan kesadaran. Media perangnya adalah nafas. Jadi ketika nafas, berapa lama kita hidup, kita jarang menikmati nafas, menyadari nafas. Padahal nafas ini, kalau kita nafasnya dihentikan, bahkan tersentak, berapa biaya yang harus kita keluarkan di rumah sakit. Jadi ketika kita bernafas, ditarik nafasnya, dinikmati, dibuang, dinikmati. Kelak, hembus, ujung, pangkal. Untuk menekung sendiri, itu sebenarnya adalah suatu pencapaian. Pencapaian kita manunggaling kaula diri, manunggaling kaula manusia, manunggaling kaula Gusti. Ketika sudah menekung, para praktisi menekung,
menyepakati bahwa ketika kamu menekung dan kamu menemukan Tuhan, maka bunuh Tuhanmu. Artinya apa? Tuhan tidak berwujud, tidak bersosok sesuai seperti apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan. Ketika nanti dalam proses menekung, menemukan atau merasa ditemui oleh Tuhan, itu bukan Tuhan. Dan nanti dalam proses setiap perjalanan yang kita lakukan, pergerakan yang dilakukan oleh badan ini akan mengalir sendiri tergantung Sang Maha Suci itu sendiri. Jadi ketika kita nanti bertemu dengan jalur nafas, helah hembus, kalau kita tidak bertemu dengan zat, akan bertemu dengan yang Maha Suci. Kalau kita tidak bertemu dengan zat atau bertemu dengan Maha Suci, berarti cara menyadari salah nafas kita. Dinikmati. Ya, sekarang kita akan mulai tahapan pertama dulu untuk sebelum memulai meditasi. Sebelum memulai meditasi ada deteksi frekuensi diri. Yang kedua ada sinkronisasi pribadi. Sebelum itu kita akan merajah pembuka dulu. Rajah pembuka ini kita haturkan, kita tegaskan untuk menghormati setiap leluhur suci yang sudah mewariskan ajaran yang sangat luhur, adiluhung, ajaran yang benar-benar mengenal Tuhan dan mengenal diri. Kita dengarkan terlebih dahulu rajah pemukanya dengan ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Sampurasun. Siap. Yang pasti apa yang akan tadi sharing itu diharapkan menjadi kalian ini yang baik di Zoom atau di sini menjadi mandiri, menjadi merdeka. Jadi jangan tergantung kepada siapapun, termasuk kepada Akang. Karena kita sama-sama manusia. Akang bukan siapa-siapa, Akang cuma perantara aja. Gitu. Jadi ketika Akang share ini, silakan kembangkan sendiri, temukan diri sendiri oleh diri sendiri. Jangan menjadi Akang, jadilah diri sendiri. Seperti itu. Itu aja mungkin untuk sesi kali ini. Nantinya kalau dikehendaki, insya Allah kita akan adakan lagi kelas meditasinya. Mungkin nanti kalau sudah kondisinya negara kita juga sudah terbebas dari pandemi, akan lebih enak, lebih bagus itu kita di alam sebenarnya. Bolehkah kalau akan misalnya menghadap saya ke Ya, nanti kita coba untuk dikompromikan dulu, karena seperti yang saya bilang di YouTube juga saya sedang merencanakan untuk membuat kemah rasa kan. Nanti kemah rasa ini memang di alam, camping, ada meditasinya, ada ngobrol santainya. Semoga cepat terlaksana dan tempatnya menemu dan pemerintah setempat juga sinkron ibaratnya ya. Gitu. Sudah cukup teman-teman? Yang di Zoom aman ya, Min? Aman? Baik. Semoga ini bermanfaat teman-teman sahabat sekalian. Sekarang sebelum kita akhiri sesinya, kita untuk menghealing, menetralkan apa? Mohon maaf kalau setelah meditasi ada yang pengen nangis dan tidak mengerti apa yang ditangisin, itu coba diintrospeksi diri. Kayaknya dia punya traumatik deh. Ada traumatik, ada mohon maaf. Bukan kalau saya bilang ada gangguan mental bukan berarti arahnya ke sana ya, tapi ada yang harus dia damaikan dengan dirinya sendiri. Ada luka lama, ada kekecewaan yang sudah mengakar, itu harus disembuhin. Berdamai dengan diri sendiri, maafin diri sendiri, itu sebenarnya adalah luapan emosi yang terpendam. Tapi sekali lagi, walau a'lam bishawab, itu baru hanya kalau diagnosa itu diagnosa awal. Gitu. Karena akan lebih lengkap diagnosanya kalau memang seperti ini langsung diagnosanya. Jadi sudah langsung ini energinya seperti ini. Oh ini gitu. Itu sementara mungkin. Ya, seperti itu. Baik, yang terakhir kita akan seperti tadi di awal ada Rajah Pamuka. Sekarang kita sebelum kita akhiri Rajah Pamunah. Ya,
Kita dengarkan dengan terpejam, dengan nafas yang dinikmati. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, salah kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman. Yang pertama, mohon maaf karena keterlambatan waktu. Yang kedua, saya mohon maaf ketika apa yang saya bagikan ini mungkin kurang seperti apa yang diharapkan. Sekali lagi, saya secara pribadi, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Sekarang kita dengarkan bersama Rajah Pamunah agar semua yang negatif hilang, yang di sini tetap di sini, keluar kita menjadi orang yang baru, orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Silakan, baik. Dan kita semua dilindungi dari segala macam mara bahaya, baik mara bahaya dunia maupun mara bahaya akhirat. Kita disehat walafiatkan lahir batinnya, diberikan kekuatan, dimudahkan dalam mencari rezekinya, diberikan kekuatan dan juga kesabaran, juga kebijaksanaan dalam menghadapi ujian terpaan kehidupan, gangguan kejahatan setan dan iblis manusia baik dari depan, belakang, atas, bawah, timur, barat maupun utara dan selatan. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia yang mengerti gunanya hidup, bukan hanya mencari kebutuhan hidup. Bibarakati Al-Quran, Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti kalau misalnya dari tim Mula ada yang meminta untuk testimoni bagaimana perasaannya setelah mengikuti ini, boleh silakan nanti ya. Sampai ketemu lagi di kelas meditasi selanjutnya. Insya Allah jauh lebih mungkin saya juga tidak bisa menerangkan seperti apa nanti ke depan yang terjadi, tergantung dengan perkembangan teman-teman juga. Dan nantinya juga teman-teman tidak akan saya campurkan. Kalau teman-teman yang sekarang sudah mengikuti tahapan ini, nanti dengan tahapan teman-teman yang baru nanti saya tidak akan campurkan. Jadi ada untuk basic 1, basic 2. Kalau di kantor tuh ada probation, trainee, advance, expert gitu. Nanti ada tingkat-tingkatannya. Semoga kita ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Rahmat berkah melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.